Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal Islam wa huwa dhammul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sholatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah subuh Mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya hingga masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini tausiah kita ngambil tema pelaksanaan ibadah haji. Haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Nah, mampu di sini dalam artian mampu baik segi finansial, persiapan kita untuk haji. Makanya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa andim fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamin yatina min kulli fajjid amik. Nabi Ibrahim diserukan oleh Allah untuk menyerukan manusia itu untuk melaksanakan haji. Mereka akan mendatangi Nabi Ibrahim baik berjalan kaki maupun menaikin onta. Nah, kalau di zaman sekarang itu kita bisa naik pesawat, naik kapal laut, naik sepeda motor, naik mobil untuk mendatangi kita pelaksanaan ibadah haji. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah haji itu kita pertama kita niat. Nah, jangan sampai kita itu haji kita niatnya ria, jadi kita haji karena kita sudah berhaji, kita haji. Kemudian teman-teman kita sudah haji, kita ingin ikut haji. Kemudian teman-teman kita di kantor haji, kita ingin haji. Dan kita dianggap tokoh masyarakat yang haji, kita ingin haji. Maksudnya kan jangan seperti itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Watimul hajja wal umrata lillah. Jadi niatkan haji dan umroh itu karena Allah, jangan karena yang lain. Nah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan, itu jangan sampai kita sudah keluar biaya mahal-mahal niat kita ria, kita batal haji itu. Karena apa? Dia niatnya bukan karena Allah tapi niatnya karena manusia. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji kita mulai berangkat dari tanah air menuju ke Mekah. Nah, ibadah haji itu bisa dimulai mikotnya. Kalau misalnya kita gelombang pertama itu langsung Madinah. Kalau kita gelombang kedua biasanya kita ke Jeddah dulu. Nah, kalau misalnya kita berangkat dari gelombang pertama berarti kita pertama itu kita ke Madinah dulu. Nah, di Madinah itu kita melaksanakan sholat arba'in, artinya kita sholat di Masjid Nabawi itu sebanyak 40 waktu sholat, yaitu misalnya sehari semalam itu kita 5 kali, berarti kita di sana sebanyak 8 hari. Tuh. Nah, setelah kita sholat arba'in di Masjid Nabawi, kita persiapan umroh ke Masjidil Haram. Dalam umroh itu kita ngikut dulu di Bir Ali. Nah, sebelum kita pakai ihram itu kita mandi sunnah.
untuk memakai pakaian ihram. Setelah kita mandi sunnah, kita pakaian ihram, kita sholat 2 rakaat untuk persiapan kita ibadah umroh. Nah, dalam menuju dari Bira Ali ke Baitul Haram itu kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita sampai di Baitul Haram, kita melaksanakan tawaf. Nah, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Diistilahkan kalau kita tidak bisa menyium Hajar Aswad, kita jarak jauh dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita kelilingin Ka'bah sebanyak 7 kali. Cuman di dalam melilingi Ka'bah itu di rukun Yamani itu kita bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus sampai kita ketemu Hajar Aswad, kemudian kita baca lagi Bismillah Allahu Akbar, kita kelilingin Ka'bah, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, dan seterusnya sampai di rukun Yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kita Bismillah Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian di putaran keempat itu kita bacanya Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan masbura wa tanban maghfura wa amalan soleha mabula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur agna ya Allah minad dhulumati ilan nur, dan seterusnya. Sampailah kita putaran ke-7 selesai, kemudian kita sa'i. Nah, sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali juga. Nah, setelah kita menyelesaikan sa'i, kita tahallul. Nah, di dalam setelah kita tahallul, kita menunggu sampai pelaksanaan ibadah haji. Nah, sebelum pelaksanaan ibadah haji itu kalau bisa kita sholat 5 waktu itu kita usahakan di Masjidil Haram, karena kelipatannya 100.000 kali. Jadi kita sekali sholat di sana berarti kita kalau dihitung dengan waktu sama dengan 20 tahun kita sholat. Nah, kalau selama kita 1 bulan kita di sana berarti tinggal dikalikan aja. Makanya umat Rasulullah itu umurnya pendek tapi amalannya panjang-panjang, karena penggandaan daripada kita sholat di Masjid Rasulullah dimuliakan, kita pun ikut dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita selain sholat, semua sholat kita lakukan, baik sholat wajib, sholat sunnah yang ada kita lakukan, karena semua kelipatan sholat. Kemudian jangan lupa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, karena sekali kita baca 1 huruf itu kelipatan 100.000 kali. Nah, kalau kita dalam 1 bulan kita di sana itu bisa menghatamkan Al-Quran, berarti kita sama dengan kita menghatamkan 100.000 kali. Nah, Rasulullah bersabda yang kaitan dengan Al-Quran, man khara'an harman min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanata bi amsalha la aqulu alif lam mim harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, bacalah 1 huruf Al-Quran akan dikasih 10 kebaikan oleh Allah. Nah, alif lam mim sudah dikasih. Nah, kalau kita khatam berapa juta huruf itu yang akan kita peroleh kebaikan. Kemudian amalan berikutnya yang jangan sampai kita lewatkan yaitu kita sedekah. Nah, sedekah juga sama, kelipatan 100.000 kali. Nah, jadi kita misalnya sedekah 1 real sama dengan kita bersedekah 100.000 real. Ini yang kaitan dengan kita sedekah. Kemudian jangan lupa kita itu jariyah mushaf Al-Quran di sana, karena begitu kita jariyah juga kelipatannya sama 100.000 kali juga. Nah, dari sisi jariyahnya 100.000 kali, nah apabila Al-Quran itu dibaca oleh jamaah, kelipatannya tidak ngurangin bacaan jamaah itu, kita tetap dapat aliran pahala dari orang yang baca Al-Quran tersebut. Nah, inilah kiat-kiat ibadah haji yang harus kita perhatikan. Nah, kalau manasik insya Allah sudah dapat bimbingan dari kepala-kepala istilah kabilah. Nah, untuk kaitan ini saya hanya kiat-kiat ibadah haji supaya kita itu ibadah hajinya ya minimal itu kita dapat pahala yang berlipat-lipat ganda, karena kita dapat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Nah, kemudian Rasulullah bersabda
berkaitan dengan haji. Al umratu ilal umrati kafaratun lima baina wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang lain itu menghapuskan dosa-dosa kita. Haji yang mabrur itu balas dari surga. Nah, inilah yang perlu kita ingat kaitan dengan haji itu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi berkenaan dengan haji, an-nafaqatu fil haji kanafaqatu fi sabilillah, ad-dirhamu bisab'i mi'atin di'fi. Rasulullah bersabda, haji umroh itu sama dengan kita jihad bi sabilillah. Dan semua ongkos baik dari mulai persiapan sampai pelaksanaan sampai kita pulang haji itu yang biaya yang kita keluarkan Allah akan ganti sebanyak 700 kali lipat. Ini keterangan dari sabda Rasulullah. Oleh karena itu kita di dalam haji juga kita betul-betul kita pertama kita niat karena Allah, kedua bekal yang terbaik adalah bekal takwa, karena bekal takwa itu pertama kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, kemudian yang kedua itu kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, kemudian yang ketiga ini interaksi dengan manusia. Nah, interaksi dengan manusia ini ibadah haji itu semua kita akan bersinggungan dengan jamaah, karena kita mulai dari tawaf sudah desek-desekan, ya kan, sudah penuh sesak sampai kita pun kelelahan. Nah, di situ kita dituntut kesabaran. Kemudian kita sa'i juga begitu, dituntut kesabaran juga karena semua serba ngantri, semua serba desak-desakan. Nah, setelah kita sa'i, kita tahalul juga, kita mau potong rambut juga desak-desakan, ngantri, lelah, capek kita habis melaksanakan tawaf dan sa'i, kita kondisi lelah, capek, ngantuk dan semua ini. Nah, disinilah kita kuncinya adalah sabar. Nah, kemudian setelah kita sa'i ini, setelah rangkaian ibadah itu selesai, kita tawaf ifadah, yaitu tawaf istilahnya tawaf termasuk tawaf wajib. Setelah kita tawaf itu kita tawaf wadah, yaitu haji pamitan lah, kalau dalam arti kita mau meninggalkan Baitullah itu kita pamitan. Nah, dari rangkaian ibadah haji itu dari mulai kita mikot, kita tawaf, kita sa'i, kita wukuf di padang Arafah, kita mabit di Musdalifah, kita menuju ke Mina, kita melontar jumrah. Nah, persiapan itu kita harus perhatikan, karena kita di padang Arafah itu memang kita harus persiapan makan minum selama 3 hari kita siapkan. Karena bukannya kita nggak dapat makan, karena ada makanan, tapi kadang-kadang tidak bisa masuk ke padang Arafah saking padatnya orang. Oleh karena itu kita menjelang ke padang Arafah itu ya persiapan kita ya makan minum kita persiapkan baik untuk diri kita masing-masing. Jadi kita jangan ngandelin teman, jangan ngandelin nasi dari catering. Kita persiapan diri kita demi keselamatan kita sendiri, demi kenyamanan ibadah kita. Mudah-mudahan tausiah yang berkenaan dengan ibadah haji ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.